dalam state akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Ibarat Anda mengisi barang di dalam sebuah wadah, maka barang yang terakhir ditaruh itu yang duluan diambil. Mungkin ambil yang di bawah duluan, ya. Itu adalah step menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Itu jelas sekali. Jadi kalau ada yang belum paham sudah tahu ya. Tapi sudah jelas perintahnya. Datang terakhir pulang duluan. Mencari barang yang ditimbuk terakhir tapi dia yang diambil duluan. Itu adalah step. Ya. Bukan step menggunakan dua operasi dasar. Yang sebentar kita akan simulasi juga. Jadi setelah kita simulasi tentang itu step bagaimana kemudian kita belajar terkait dengan dua operasi dasar yang ada dalam step, yaitu push dan pop. Ya. Operasi push kita untuk menambah elemen baru ke dalam step. Jadi step itu ibarat wadah, ember atau progress. Kemudian operasi pop itu adalah bagaimana Anda menambahkan satu benda di dalam wadah tersebut. Pop. Jadi kalau pop berarti menambah benda. Kalau push mengeluarkan benda dari stepnya atau tempat goyang atau main tadi. Jadi sudah gampang Anda membayangkan seperti itu. Jadi ibarat satu wadah begini terus istilahnya pop, tapi angkat benda apa saja taruh ke dalam. Kemudian kalau push berarti ambil benda yang keluarkan, ya. Jadi masuk dan keluar. Pas pop digunakan untuk mengeluarkan atau menghapus. Kalau di komputer menghapus, membuang. Jadi istilahnya input dan output. Kalau push berarti kita input data masuk. Ya, push menginput data, pop mengeluarkan data. Nah, itu untuk membuka. Ini adalah struktur data yang mengikuti prinsipnya LIFO. Ya, LIFO itu ya, ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau first in, first out. Datangnya duluan, berarti pulangnya juga duluan. Ini makanya kalau di mana-mana kalau sampai datang duluan ya, dia duluan kasih barang. Jadi mungkin Anda datang duluan terus orang dari belakang dia duluan pasti tahu. Kalau mati. Bukan cara berpikir Anda, aplikasi Anda. Pernah lihat tadi kalau di komedi kalau dari Anda tercatat terus ada dari belakang terus robot tetap kali itu, ya kan? Ya. Itu sudah alami dalam berpikir hari kita sering menemui persoalan seperti itu. Ya, jadi ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, ya, first in dan first out. Artinya elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam QUI, ya, akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan dari QUI. Kalau tadi yang bukan tadi, elemen yang terakhir akan menjadi yang pertama. Kalau yang ini, elemen yang pertama dia menjadi yang pertama. Jadi orang pertama ya tetap yang pertama. Kalau tumpukan tadi terakhir jadi pertama. Sudah paham ya? Ditumpukan elemen terakhir menjadi elemen pertama yang harus pergi. Kalau pada antrian elemen pertama menjadi elemen pertama juga yang pergi. Oke? Apa? Kalau yang beri apa nih? Antrian ya? Ya, antrian di apa nih? Bioskop. Antrian bioskop untuk mau masuk nonton. Beli kartu atau beli apa harus antri. Kayak gitu. Mungkin ada yang sudah sering nonton di bioskop itu sebelum masuk ke dalam ruangan antri dulu di loket untuk beli kartu. Ya. Kemudian kalau tadi di apa namanya tumpukan tadi menggunakan juga dua prinsip, maka di antrian juga punya dua prinsip yang sama dengan tumpukan tadi. Dalam QUI terdapat dua operasi dasar yaitu NQUI dan DQUI. Ya, operasi NQUI digunakan untuk menambah elemen baru. Masuk. Ya, sementara operasi DQUI digunakan untuk mengeluarkan atau menghapus elemen dari QUI-nya. Ya, jadi kita ngantri NQUI. NQUI berarti tambah orang. DQUI berarti kasih kurang orang. Nah, tinggal kita lihat yang mau dikurangi yang mana.
Yang depan tuh yang belakang, kan gitu. Sama dengan push dan pop tadi. Push tambah, pop kurang. Cuman yang mana yang mau dikasih keluar? Kita tidak ingat dia punya prinsip pertamanya itu LIFO dan LIFO. Itu yang perlu ingat. LIFO dan FIFO. Kalau push, pop, NQ dan DQ, NQ menambah, DQ mengurangi. Push menambah, pop mengurangi. Lalu ingat prinsipnya LIFO dan FIFO, ya. Jadi mau menambah dan mengurangi, kita harus ingat prinsipnya LIFO dan FIFO tadi. Yang mana yang harus ditambah dan yang mana yang harus dikurangi, atau dikuranginya mulai dari mana? Atau kiri atau kanan. Oke, jelas lagi kita akan melakukan simulasi. Jadi simulasinya untuk minta perwakilan saja dari kita bagi kelompok dulu, karena Anda sudah membentuk kelompok. Jadi ini adalah kelompok 1, Kolede dan teman-teman adalah kelompok 2. Kelompok 1 kita akan minta kelompok 1 juga untuk melakukan simulasi bagaimana cara kerja tumpukan. Di sini Bapak sudah menyediakan beberapa kotak kosong yang sudah dikasih nomor. Silakan nanti perwakilan satu orang atau 2 orang saya dari kelompok untuk terjadi, ya. Mungkin dari kelompok 1 Mia dan Mia saja kah perwakilan saja untuk melakukan simulasi tumpukan, memasukkan benda ke dalam stek atau menumpuk benda. Ayo silakan. Ini ada nomor-nomor, tapi Anda boleh menyusun acak saja, tidak perlu harus urut. Silakan disusun saja tumpuk, ya. Teman-teman kalian perhatikan. Terkait dengan bagaimana cara kerja tumpukan. Nah, berapa data yang sudah diinputkan? Berapa data yang diinputkan? Berapa data yang sudah diinput tadi? Ada berapa data yang sudah diinput? 7. Baru ada input data yang diinput masuk, ya. Kemudian ada berapa data yang sudah dikeluarkan? Dari simulasi sudah kalian lakukan tadi, Anda sudah punya gambaran. Ketika nanti Anda membaca persoalan-persoalan yang ada dalam LKPD ini, kalian sudah bisa menganalisa apakah persoalan itu masuk dalam kategori tumpukan atau antrian, ya.
kira itu sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Guru minta